kelas 7. Semoga semuanya sehat ya. Sekarang kita akan belajar tentang asam dan basa. Kami sudah menyiapkan banyak larutan. Ini ada jeruk. Ini air jeruk ya, jeruk nipis. Kemudian ini cuka yang ada di pasaran. Kemudian ini adalah cuka apel. Kemudian ini ada deterjen, gula, garam, dan teh. Kita menggunakan indikator alami berupa air kunyit. Kemudian di sini juga ada cairan dari kulit buah naga. Kita encerkan saja, itu diambil kulitnya, kemudian kita beri air. Nah, selain menggunakan indikator alami untuk mendeteksi larutan ini termasuk asam atau basa, nah saya menggunakan juga indikator buatan, yaitu lakmus biru. Lakmus biru ini merah dan biru ya, ini yang biru. Kalian bisa beli di toko-toko kimia online gitu. Dan ini ada lakmus merah. Ini lakmus merah. Kertas lakmus merah dan biru hanya bisa kita pakai untuk mengidentifikasi zat tersebut asam atau basa. Sekarang saya juga memiliki satu indikator yang lain, yaitu indikator universal. Indikator universal ini lebih spesifik. Kenapa lebih spesifik? Karena kalian bisa tahu berapa tingkat keasaman atau basa satu zat itu dengan mengetahui pH-nya. Netral, jika netral itu pH-nya 7. Jika kurang dari 7 berarti 1 sampai dengan 6 itu asam. Jika nanti hasilnya itu 8 sampai 14 itu adalah basa. Bagaimana kalian tahu? Nanti ini indikator universal ini setelah dimasukkan dalam larutan, kita cocokkan tuh dengan gambar yang ada di sini. Ya, dia pH-nya berapa. Oke. Baik, sekarang kita akan mulai menuangkan larutan dalam palet. Ya, ini saya memiliki 2 palet. Yang satu nanti akan saya tetesi dengan kunyit dan yang satu akan saya tetesi dengan kulit buah naga ya. Nah, lebih baik pada saat kalian ambil, kalian untuk 2 palet ya, ini air jeruk. Jika kalian tidak memiliki pipet, ini namanya pipet ya, kalian di rumah bisa menggunakan sedotan, kemudian pada saat ambil larutan kalian tutup bagian atas. Nanti pada saat akan menuang di palet itu dilepas ya. Nah, satu larutan harus menggunakan satu larutan harus menggunakan 1 pipet, atau jika kamu hanya punya 1 sedotan ya harus dicuci yang bersih menggunakan air ya, supaya larutannya tidak bercampur. Yang saya lakukan ini, saya mencuci menggunakan air. Ini deterjen. Berikutnya air gula, larutan gula ya. Kalian harus hati-hati ya pada saat menuang di palet supaya larutan yang kalian miliki ini tidak bercampur satu dengan yang lain. Kenapa harus pakai palet? Ya karena palet kan memiliki cekungan sehingga bisa untuk dipakai menaruh air supaya tidak bercampur. Yang terakhir itu adalah air teh. Nah, ini saya kurang hati-hati. Oke. Baik, saya akan pakai larutan kunyit yang sudah saya siapkan. Ini kunyitnya saya potong-potong, kemudian saya beri air. Saya beri 2 tetes untuk setiap larutan. Ini tadi air jeruk ya, 2 tetes. Kemudian ini cuka, saya beri 2 tetes. Cuka apel, deterjen. Deterjen warnanya langsung berubah ya. Kemudian ini gula. Kemudian di sini garam dan ini air teh.
berikutnya untuk palet saya yang satunya. Ya, sekarang saya menggunakan yang buah naga ya. Masing-masing juga sama, 2 tetes. Oke. Nah, supaya dia kita tahu mana asam mana basa, maka kita harus tunggu beberapa saat. Jika kalian punya tusuk gigi mungkin bisa dipakai untuk mengaduk, tapi jangan dicampur juga. Hanya untuk mengaduk air jeruk saja, hanya dipakai untuk mengaduk cuka saja, gitu boleh. Ya. Baik. Kalian bisa mengaduk menggunakan tusuk gigi ya. Kalau di rumah kalian mengaduk menggunakan tusuk gigi, jangan dicampur satu dengan yang lain ya. Oke, nah sekarang setelah kalian diamkan beberapa saat, kalau kalian lihat ini yang jeruk, cuka apel, ini warnanya lebih cerah dibandingkan yang lain. Kemudian satu ini deterjen itu warnanya menjadi lebih gelap, coklatnya itu lebih gelap ya. Kalau ini teh tidak berubah apa-apa. Berikutnya ini larutan gula, kemudian ada garam, itu juga tidak berubah apa-apa. Oke, nah kemudian kita beralih yang menggunakan buah naga. Yang menggunakan buah naga ini untuk 3 larutan jeruk, cuka, dan cuka apel, warnanya lebih terang. Sedangkan ini yang kita menggunakan deterjen, ya, lihat warnanya menjadi lebih gelap ya. Oke, untuk air garam dan gula tidak mengalami perubahan apa-apa. Teh juga tetap. Ya. Oke. Bagaimana kita tahu mana yang asam dan mana yang basa? Kalau larutan itu bersifat asam, maka dia berubah warna menjadi semakin cerah. Lihat ini cuka, yang kelihatan sekali cuka ya. Ini warnanya berubah semakin terang. Kemudian kalau larutan deterjen, ini deterjen, warnanya berubah semakin gelap. Itu berarti dia bersifat basa. Untuk gula, garam, dan teh tidak mengalami perubahan apapun, berarti dia bersifat netral. Nah, bagaimana dengan yang menggunakan buah naga? Sama, jika dia warnanya menjadi semakin terang, berarti dia bersifat asam. Ini contohnya paling jelas ya. Kemudian kalau ini deterjen, warnanya berubah menjadi tua atau gelap gitu, berarti dia basah. Ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana kita menggunakan indikator alami. Sekarang kita akan menggunakan kertas lakmus untuk mengidentifikasi mana larutan asam dan mana yang basah. Saya menggunakan indikator indikator lakmus, kertas lakmus biru. Ini teh ya. Nah, ini teh. Lakmus biru begitu saya celupkan ke dalam teh, berubah menjadi warna merah. Oke. Kemudian ini lakmus merah. Begitu saya celupkan ke dalam larutan teh, warnanya tetap merah. Oke. Kemudian ini garam. Lakmus biru tetap biru. Kemudian ini merah, lakmus merah, dia tetap merah. Gula, ini lakmus biru ya. Oh, dia tidak berubah warna, tetap warnanya biru. Kemudian ini merah, tetap menjadi merah, tetap merah. Deterjen, nah ini lakmus biru, saya tuang, dia tetap biru ya. Kemudian saya masukkan lakmus merah. Oh, ternyata lakmus merah berubah menjadi biru saat saya masukkan ke dalam larutan deterjen. Berikutnya ini cuka lakmus biru,
kemudian dia berubah menjadi merah, kemudian yang merah tetap merah ya. Ini cuka, lakmus biru nih ya, berubah menjadi merah. Kemudian ini lakmus merah. Oke ya. Berikutnya ini air jeruk, lakmus merah tetap merah, lakmus biru langsung berubah jadi merah. Nah, dengan demikian mana yang termasuk asam, yang teh saya ulang ya. Mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa. Pada saat dia lakmus biru berubah menjadi merah dan yang merah tetap merah, berarti larutan tersebut bersifat asam. Berarti dari yang kita punya larutan yang merah tetap merah dan yang biru menjadi merah itu ada 1, 2, 3. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa air jeruk, kemudian cuka dan cuka apel itu merupakan larutan asam. Bagaimana dengan yang lain? Oke, sekarang kita lanjut ke deterjen. Lakmus biru dia tetap menjadi biru. Berikutnya ini tadi lakmus merah ya, lakmus merah berubah juga menjadi biru. Maka kalau merah menjadi biru itu adalah larutan yang bersifat basa. Kemudian untuk gula dan garam. Untuk gula merah tetap merah, biru tetap biru. Tidak ada perubahan apa-apa. Berikutnya yang sini juga ini biru tetap biru, kemudian ini merah juga tetap merah. Maka untuk gula dan garam ini masuk dalam larutan yang bersifat netral. Baik, sekarang untuk larutan teh, di sini lakmus biru berubah menjadi merah, kemudian lakmus merah menjadi tetap merah. Maka larutan yang saya punya teh ini itu bersifat asam karena lakmus biru berubah menjadi merah. Nah, kalau kita lihat kembali yang tadi sudah kita diamkan beberapa saat, di sini teh juga berubah ya, warnanya berubah menjadi lebih terang daripada aslinya. Oke. Maka teh yang kita pakai ini dia bersifat asam. Nah, benar nggak teh yang kita punya itu bersifat asam? Maka kita akan buktikan dengan indikator universal. Ya, kita harus memasukkan semua. Ini kan ada strip-stripnya gitu ya. Harus kita masukkan semua. Tunggu beberapa saat. Semua saya masukkan di dalam larutan. Kemudian ini deterjen, cuka, oke ya. Nah, seperti Bu Lia bilang, indikator universal itu bisa dipakai untuk mengetahui pH suatu larutan. Bagaimana caranya? Nah, contohnya ini. Contohnya ini. Ini adalah kertas universal yang sudah saya masukkan dalam air jeruk. Kita harus mencari gambar mana yang mendekati larutan yang saya punya ini ya. Ya enggak? 3. Maka kita bisa bilang bahwa larutan jeruk yang saya punya itu pH-nya 3. Jika 3 berarti dia masuk dalam asam. Oke. Berikutnya cuka.
lebih dekat ke ini nomor 2 ya. Oke, nomor 2 atau nomor 1? 2 ya. Oke, maka cuka yang saya punya itu pH-nya adalah 2. Bagaimana dengan cuka apel? Oke, cuka apel dia pH-nya 3, sama dengan air jeruk. Kemudian, nah ini deterjen. Wah, deterjen ini warnanya nampak terang ya, di situ biru. Biru. Ini ya, sepertinya ya. Atau bergeser ke sini. Ya, ini lebih cocok. Jadi pH-nya dia adalah 12. Karena lebih dari 7, maka deterjen itu memiliki sifat basa. Oke, berikutnya gula. Ini gula cocok di 7, maka gula ini adalah netral, pH-nya 7. Kemudian di sini garam ini juga 7 ya. Maka garam bersifat netral. Bagaimana dengan teh? Teh yang saya punya, dia lebih cocok di sini. pH-nya 5. Karena pH-nya kurang dari 7, maka teh yang saya miliki ini bersifat asam. Demikian percobaan kita hari ini. Kalian tugas di rumah ya, harus meneliti berbagai macam larutan yang ada di rumah. Yang mudah seperti yang Bulia tadi punya ya, ada air jeruk, cuka, kemudian boleh larutan apapun yang ada di rumah. Kalian coba menggunakan indikator alami. Bisa menggunakan seperti kami tadi itu larutan kunyit, berikutnya air dari kulit buah naga, bisa menggunakan buah bit, bisa juga menggunakan kol yang berwarna ungu. Itu kalian hancurkan saja, kemudian diberi sedikit air. Itu bisa dipakai sebagai indikator alami. Selamat mencoba, semuanya harus mencoba ya. Dan semoga pembelajaran asam dan basa menjadi semakin jelas dengan kalian mencoba sendiri di rumah. Terima kasih. Dah.